Ketua Umum Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar belakangan tampak tidak harmonis dengan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas. Ketidakharmonisan mereka terutama terasa jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan tersirat dari sosok menak yang kerap disangka Yakut itu seolah mengajak masyarakat tidak memilih pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 dinilai sebagai pemicu ketegangan dengan sang Ketua Umum PKB. Sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada terjadi sebuah pembelahan di dalam konteks pemahaman dan juga arah politik di dalam tubuh Nahdliyin itu sendiri. Artinya situasi ini memang tidak mudah untuk dikelola, kritis dan juga harus diantisipasi oleh siapapun warga Nahdlatul Ulama, terutama dari jaringan santri, para kiai sepuh, supaya kemudian tidak terjadi polarisasi di internal Nahdliyin itu sendiri. Statement tadi itu bersaut-sautan mulai dari Gus Yakut kemudian Caimin, sebenarnya itu saling melempar statement. Dan tentu dalam konteks ini tidak mudah untuk dijustifikasi. Memang masing-masing tidak menyebut nama, tetapi memang arahnya tetap clear. Dari statement Gus Yakut diarahkan ke Caimin dan juga pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan statement dari Caimin tadi juga disampaikan kepada Gus Yakut itu sendiri. Memang aspek loyalitas dan juga kedisiplinan itu menjadi penting untuk ditegakkan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kemudian Waketum PKB menegaskan ingin mendisiplinkan kadernya, maka sebenarnya ini pada lingkup keanggotaan dalam konteks ini adalah Gus Yakut sebagai bagian dari keluarga besar PKB, tetapi bukan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama. Kalau misal kemudian ini kita pilih, ini harus clear, karena bagaimanapun juga situasi ini menjadi agak carut marut ketika kemudian seolah PKB ingin mendisiplinkan Menteri Agama. Karena bagaimanapun juga yang bisa dan memiliki hak untuk melakukan pendisiplinan dalam konteks kabinet tentu adalah presiden. Bagaimana komunitas Nahdlatul Ulama, keluarga besar Nahdlatul Ulama, jangan sampai kemudian semakin larut di dalam konteks perpecahan dan juga pembelahan semacam ini. Dan ini menjadi catatan. Artinya apa? Dalam konteks ijtihad politik yang dilakukan oleh PKB, memang diakui atau tidak ya ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan itu. Kondisi makin panas ketika Ketua Umum PKB yang kerap disapa Caimin itu menyatakan bakal memberikan sanksi tegas kepada Yakut yang diketahui juga menjabat ketua DPP PKB. Perang urat saraf yang terjadi antara Caimin dan Yakut merupakan bentuk perpecahan. Memang pertanda perpecahan di internal PKB sebagai manifestasi dari rivalitas politik dalam rangka mempengaruhi suara warga NU di Pilpres 2024. Soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi Muslim itu mengaku NU. Ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Pernyataan Yakut seolah ingin memperkuat pernyataan kakaknya yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Saqof. Pernyataan menak Yakut jelas lebih dekat dengan kemauan PBNU yang sekarang di bawah komando kakaknya, Yahya Cholil Saqof. Intinya NU bukan alat partai tertentu. Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU, Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri, banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh, jadi nggak ada masalah. Saya tidak akan membawa nama-nama PBNU karena itu memang urusan PBNU ya. Yang paling penting adalah bahwa kiai-kiai yang kumpul itulah yang akan yang telah menyetujui ulama-ulama besar, putra para pendiri ada semua kiai-kiai para pendiri NU. Ya itu biasalah, setiap menjelang pemilu pasti ada itu, pasti ada itu. Yang positif dari itu adalah memang NU harus bergerak di luar politik. Jamaah yang ngurus pendidikan, yang ngurus pesantren, yang ngurus umat, yang ngurus dakwah. Saya setuju itu kita taati dan kita tidak perlu mendebat soal itu.
PKB, kemudian saya ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Namun, tentu saja pernyataan itu dibantah oleh Ketua Umum PKB Muhaimin. Ia pernah menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf yang menegaskan NU tidak lagi terlibat dalam partai politik dan Pilpres 2024. Ia menegaskan tidak pernah membawa PBNU dalam sikap dan keputusan PKB. Caimin mengatakan, saya tidak pernah membawa-bawa itu. Saya tidak pernah bawa-bawa PBNU, tapi saya dari lahir sampai sekarang orang tahu saya adalah NU. PBNU tidak bisa melarang warga NU atau Nahdliyin dalam memilih partai politik atau sosok tertentu, termasuk terhadap pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin. Insya Allah, karena singkatannya sangat baik, ada yang iri. Pernah dengar ada yang iri ya? Wong kita biasa-biasa saja kok diiri. Saya sampaikan, seluruh pendukung Amin, jaga ukhuwah Nahdliyah. Setuju? Biarkan ada yang iri, kita cuekin, lama-lama nggak laku sendiri. Amin ya robbal alamin. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah watoniyah, kita jaga ukhuwah basyariyah. Moga-moga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tidak suka kepada kita. Amin. Moga-moga Allah memberikan jalan bagi kita semua untuk memudahkan seluruh cita-cita ini terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Karena itu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, dengan semangat perubahan ini, pasangan Amin, koalisi perubahan ini, insya Allah Mas Anies sama saya sudah bersepakat tekad bulat, belum ngapa-ngapain wong liya rodok wedi ngeri. Apa perlu ditanggapi wong? Nggak ada dan nggak ada substansinya. Nggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi lah. Iya, demokrasi kan begitu, memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun, dan itu kan pilihan politik. Awalnya, warga NU terbagi dua, yakni struktural dan kultural. Secara kultural, para Nahdliyin boleh berpolitik dan memilih dengan orientasi kepada kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah. Itu khito, jadi NU punya khito. Artinya, seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres-cawapres siapapun itu boleh. Jadi PBNU tidak bisa melarang warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu tidak ada larangan, itu bebas. Termasuk Caimin harus dibebaskan, tidak boleh lagi dicemooh.